Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wabil khusus kepada guru besar kita semua, Buya Yahya, yang kita doakan selalu mudah-mudahan orang-orang seperti beliau diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini, dan mudah-mudahan segala urusan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan oleh Allah daripada fitnah dunia dan akhiratnya, dan mudah-mudahan kita yang sekarang berada di tempat ini mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pekerjaan yang kita lakukan ini diberikan rezeki yang halal penuh dengan berkah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluar dari acara ini Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, yang Allah mudahkan untuk menjalankan perintah Allah dan dibencikan oleh Allah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para hadirin hadirat, wabil khusus daripada Bank Syariah Mandiri yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kita untuk belajar ilmu agama. Yang mana belajar ilmu agama ini betul-betul penting. Di zaman yang sekarang ini orang lebih suka untuk mencari dunia ketimbang mencari akhirat. Di zaman yang mana orang itu waktunya dari pagi, siang, sore sampai malamnya pikirannya hanya untuk mencari dunia. Padahal kita ketahui kalau kita sudah meninggal dunia, dunia yang selama ini kita cari, dunia yang selama ini kita kumpulkan tidak akan kita bawa di akhirat. Kalau kita sudah meninggal dunia, kita tinggalkan itu dunia. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mensabdakan dalam hadisnya, apabila orang sudah meninggal dunia, 3 perkara yang akan menemaninya: keluarga, harta, dan amal soleh. Tapi kalau dia sudah masuk ke lubang kubur, sudah masuk ke barzah, 2 perkara yang akan meninggalkannya: keluarga dan juga harta. Hanya satu, kata Rasulullah, yang akan menemani anda. Hanya satu yang akan menemani kita semua. Apa itu? Amal soleh. Apa itu amal soleh? Sekarang ini kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita untuk ibadah, itulah yang namanya amal soleh yang harus kita kumpulkan. Karena seluruh yang kita miliki ini tidak akan menyenangkan kita, kecuali seluruh yang kita miliki ini yang kita gunakan untuk Allah. Waktu yang akan menyenangkan kita di akhirat, waktu yang kita gunakan untuk Allah. Harta yang kita gunakan selama ini di dunia, yang menyenangkan kita adalah harta yang kita gunakan untuk Allah. Dan seluruh nikmat yang akan menyenangkan kita di akhirat adalah nikmat yang kita gunakan untuk Allah, bukan untuk yang lain. Makanya tidak heran kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke rumah
membawa daripada masakan yang berbentuk kambing. Nabi berikan kepada Sayyidatuna Aisyah, istri beliau. Ya Aisyah, tolong ini engkau siapkan, kalau sudah jadi matang engkau berikan kepada sahabatku semuanya. Baik wahai suamiku Rasulullah. Rasul keluar. Tidak berapa lama Nabi kembali lagi. Kemudian Nabi tanya istrinya Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, sudah engkau bagikan semuanya? Sudah ya Rasulullah, kecuali satu yang aku tinggalkan. Apa itu? Kaki daripada kambing tersebut ya Rasul. Kenapa engkau tidak bagikan Aisyah? Itu untuk engkau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh yang engkau bagikan akan menjadi milik kita di akhirat. Tapi satu ini yang engkau tinggalkan tidak akan menjadi milik kita. Artinya apa? Seluruh yang kita gunakan untuk Allah akan menyenangkan kita di akhirat. Tapi yang selama ini kita guna untuk pribadi, tidak kita niatkan untuk Allah, tapi untuk pribadi, maka itu tidak akan menjadi untuk kita. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih dipermudah oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Apalagi ilmu agama ini sebagai perantara kita untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa banyak hamba Allah yang dia sangka selama hidupnya itu beribadah, tapi waktu beribadahnya tidak didasari dengan ilmu, tidak diterima amalnya oleh Allah. Sampai diceritakan ada seorang hamba yang dia ibadah sholatnya 40 tahun tidak diterima oleh Allah. Kalau sekedar pahalanya tidak diterima, tapi sah sholatnya, itu masih mending. Tapi ini pahalanya tidak diterima oleh Allah, sholatnya tidak sah lagi. Siapa mereka? Mereka itu diceritakan adalah orang yang ibadah tidak dengan ilmu agama. Jadi dia selama berwudu itu membasuh kepala dianggap sunnah, bukan suatu yang wajib. Jadi setiap dia berwudu, dia tidak pernah membasuh kepalanya selama 40 tahun lamanya. Lalu bagaimana sholatnya tidak diterima oleh Allah? Adakah harus diqadha? Harus diqadha 40 tahun. Jadi selama 40 tahun sholatnya tidak sah, karena dia menyangka kepala ini bukan termasuk rukunnya wudu. Dan ini tidak menutup kemungkinan kepada kita semua kalau kita beribadah tidak dengan ilmu. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah, karena pada saat ini kita masih disempatkan oleh Allah untuk belajar ilmu agama. Dan mudah-mudahan ini menjadi rutinitas kita setiap harinya untuk selalu belajar ilmu agama. Kemudian yang kedua, saya dengar tadi pengen dilakukan, direncanakan untuk sholat subuh berjamaah. Berkaitan untuk motivasi sedikit tentang yang namanya sholat subuh berjamaah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Kata Nabi Muhammad, ada 7 golongan manusia. Ada 7 golongan manusia yang kelak di akhirat akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah. Siapa di antara 7 golongan ini? Rajulun qalbuhu muta'alliqun au mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, selalu ingin meramaikan masjid, ibadahnya ingin di masjid, ingin menghidupkan masjid. Masjid tidak ada rutinan belajar ilmu agama, dia ingin adakan untuk belajar ilmu agama. Maka orang-orang seperti ini kata Rasulullah di akhirat, dia tidak akan khawatir di akhirat. Kita tahu bagaimana alam akhirat. Rasulullah SAW pernah menceritakan, dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah mengkisahkan dalam Al-Quran, akhirat itu adalah yauma yafilur mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sa'u yugni. Kata Allah, di hari itu yafilur mar'u min akhi, orang lari dari saudaranya sendiri. Mungkin kita senang dengan saudara, tapi di hari itu kata Allah, saudara lari antara satu dengan yang lainnya. Wa ummihi wa abi, ibu lari daripada bapaknya, orang tua pun lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya. Kenapa?
Karena di hari tersebut orang sibuk sendiri dan saling tuntut menuntut antara satu dengan yang lainnya. Ini di hari akhirat. Tapi khusus untuk mereka manusia-manusia yang suka meramaikan masjid, dan mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu, yang meramaikan masjid untuk ibadah di masjid, untuk meramaikan dengan hadir majelis taklim di masjid, menghidupkan masjid. Orang-orang seperti ini di akhirat tidak seperti itu. Dia akan mendapatkan naungan khusus, naungan VIP di akhirat, yang mana naungan tersebut Allah berikan kepada orang yang suka meramaikan masjid. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sholat subuh. Ini paling istimewa. Sampai dikatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh dia tidak beranjak, dia berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran sampai terbitnya matahari, apa yang dijanji oleh Nabi Muhammad, dia seperti melaksanakan umroh dan haji sempurna, sempurna, sempurna. Umroh dan haji sempurna, sempurna, sempurna. Jadi kalau kita belum umroh dan belum haji, cukup dengan sholat subuh berjamaah sambil nunggu panggilan dari Allah untuk haji dan umroh. Dengan sholat subuh berjamaah, tidak beranjak langsung pergi berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran, maka ketahuilah sampai terbitnya matahari, maka kita, kata Nabi Muhammad, pahalanya seperti orang haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Tapi ingat, tidak gampang. Orang mau sholat berjamaah di masjid tidak gampang. Sebelum sholat di masjid tidak ada gangguan, tapi waktu mau ke masjid ada saja. Baik itu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, apalagi sholat subuh. Apalagi di tempat kerja, setannya banyak. Tapi waktu kerja setannya tidak muncul, iblisnya nggak nongol. Tapi waktu mau melangkahkan kaki ke masjid atau di musola tempat kerja, wow, setannya muncul semua. Kalau kamu sholat subuh berjamaah, hati-hati, bisa dipecat kamu dengan bosmu ntar. Kalau sholatnya kelamaan, sudah nggak usah sholat berjamaah, sholat sendiri aja deh. Tapi belum ke masjid, belum ke musola, belum berjamaah, setannya nggak ada yang muncul. Kenapa? Karena tatkala kita ingin berbuat kebaikan, apalagi kebaikan tersebut pahalanya besar, setan tidak bakal terima. Oh, setan ini sebelum diusir oleh Allah sudah membuat perjanjian dengan Allah. Ya Allah, saya nggak apa-apa kamu laknat, kamu masukkan saya abadi di neraka, tidak apa-apa. Tapi tolong berikan aku izin kesempatan sampai hari kiamat saya hidup, saya akan sesatkan semua manusia. Ini janjinya iblis. Maka waktu kita belum berbuat ibadah, setan biasa saja. Tapi waktu kita mau beribadah, coba lihat di hati kita masing-masing. Oh, susahnya minta ampun. Musola tempat kerja ini cuma 10 meter. 10 meter. Tapi seperti 10 kilo itu adanya. Makanya dikisahkan, di zaman dahulu ada seorang laki-laki yang kerjaannya suka pengen meramaikan masjid. Sholatnya pengen di masjid, hadir di masjid, hadir majelis taklim. Ini laki-laki pengen ke masjid. Tiba-tiba hujan turun. Tiba-tiba setan berbisik, hamba Allah, tidak usah sholat di masjid, hujan, udur. Tidak apa-apa, sudah sholat di rumah, kan hujan. Kata orang ini di hatinya, saya tetap pengen sholat di masjid. Berangkat. Tatkala dia ini pengen ke masjid, baru berjalan beberapa langkah dari rumahnya, karena hujan, licin, kepleset, basah semua baju. Selesai daripada itu, dia balik lagi ke rumah, ganti baju, pengen lagi ke masjid. Setan ngomong lagi, awas kamu, jatuh lagi ntar. Tidak, tetap saya pengen ke masjid, kata dia. Jalan. Di lubang yang pertama dia hati-hati. Tidak berapa lagi kepleset lagi yang kedua kalinya. Balik lagi ke rumah, ganti baju lagi. Setan ngomong lagi, tidak usah ke masjid, jatuh lagi kamu yang ketiga kalinya. Tidak, saya tetap ingin ke masjid. Ini orang diceritakan, bukan seperti kita yang bajunya banyak, yang pakaiannya banyak. Ini orang bajunya tinggal satu. Kalau kita kalau Idul Fitri kan pasti mau yang baru terus, ya kan?
Istri minta baru, suami gatel minta baru juga. Padahal baju masih banyak di lemari. Walhasil laki-laki ini ke masjid lagi. Sudah dibujuk sama iblis, sama syaitan ini, tetap tidak mau. Tetap ke masjid. Di lubang pertama hati-hati, lubang kedua hati-hati, sampai diceritakan masjid sudah kelihatan dengan matanya, sudah kelihatan. Maka setelah itu, waktu dia mau masuk ke masjid, kepleset lagi yang ketiga kalinya. Habis bajunya sudah. Tapi waktu mau kepleset yang ketiga kalinya, tiba-tiba ada seorang tidak tahu dari mana menangkap tangannya. Hop, tidak jadi jatuh. Dipegang, terus dibawa sampai masuk ke masjid. Kemudian ini hamba Allah ke masjid, yang nolong gak ke masjid. Ditanya, kenapa kamu tidak ke masjid? Oh, saya masih punya tugas. Sholat dulu, tidak usah. Kamu sholat sana dengan tugasmu, saya masih punya tugas yang lain. Lalu orang ini nanya, kamu ini siapa? Kata orang ini, gak usah banyak tanya deh, kamu sana. Kamu sholat sudah, saya masih punya tugas. Kata orang ini, wallahi demi Allah, saya tidak bakal sholat kecuali kamu ceritakan kamu ini siapa. Dijawab oleh orang ini, aku adalah iblis. Aku adalah iblis. Kata orang ini, kenapa kamu tolong saya? Tidak ada sejarah iblis itu menolong orang berbuat kebaikan, apalagi bikin sholat berjamaah. Kata iblis, kamu ini banyak tanya, tidak beritahu. Kamu, kata iblis, waktu pengen ke masjid, kemudian jatuh kamu, Allah ampuni dosamu seluruhnya. Yang kedua, kamu ini pengen ke masjid ganti baju, jatuh. Yang kedua, Allah ampuni dosa seluruh keluargamu. Kemudian yang ketiga ini, kamu ganti baju ke masjid, kalau sampai jatuh lagi, yang ketiga kalinya kamu jatuh, Allah akan ampuni seluruh kampung dosa seluruh kampung yang ada di sini. Saya capek kalau begitu. Saya sudah ganggu seluruh orang yang ada di kampung ini, sudah mau masuk neraka. Gara-gara kamu jatuh, Allah ampuni semua dosanya. Saya capek. Lebih baik saya korbankan satu, asalkan yang lainnya kena semua. Ini iblis. Tidak bakal ridho sampai kapanpun kita berbuat kebaikan, khususnya sholat berjamaah. Para hadirin hadirat sini mulia Allah. Oleh karena itu marilah pada kesempatan kali ini kita semangatkan ruh jiwa untuk sholat berjamaah ini, bukan hanya di tempat ini, tapi kita lakukan terus menerus dimanapun kita berada untuk sholat subuh berjamaah. Karena sungguh orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah banyak keutamaan yang mungkin tidak bisa Al-Bagir sebutkan di tempat ini. Yang cukup cerita tadi menjadi perwakilan bahwasanya orang yang ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah akan diampuni dosanya oleh Allah. Setiap langkahnya dihitung pahala oleh Allah, derajatnya akan diangkat oleh Allah, bahkan akan menjadi kebaikan yang Allah akan berikan kepada orang yang berada di tempat tersebut. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu marilah kita semangat, jangan tinggalkan sholat. Khususnya yang terakhir yang Al-Bagir tekankan, jangan tinggalkan sholat satu kali pun dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah menegaskan, barang siapa yang meninggalkan sholat satu kali saja sudah cukup bagi mereka masuk neraka jahanam yang paling dalam. Satu kali saja, tidak usah dua kali, tidak usah tiga kali. Satu kali tinggalkan sholat yang wajib, dan kita meninggal dunia belum mengqadha sholatnya, langsung masuk neraka jahanam, nggak usah pakai dihisab. Tidak usah dihisab. Maka saya himbau, mungkin di antara kita ada yang meninggalkan sholat, kita qadha. Qadhanya kapan waktunya? Qaidah orang qadha sholat terserah, secepat-cepatnya lebih baik. Ustadz, saya pernah meninggalkan duhur, kalau qadhanya di waktu subuh tidak apa-apa. Ustadz, saya pernah meninggalkan sholat asar, qadhanya di waktu duhur, tidak apa-apa. Ustadz, di waktu yang haram setelah subuh, tidak apa-apa. Setelah asar, tidak apa-apa. Karena kaidah orang mengqadha sholat itu secepat-cepatnya. Kenapa? Sebelum didahului sama Israel.
Kalau Israel datang mau ngomong apa? Israel pending dulu ya sebentar, tunggu besok ya. Oh enggak ada. Atau kita tunda, enggak ada. Oleh karena itu marilah pada kesempatan kali ini kita galakan sholat subuh berjamaah dengan sholat-sholat jamaah yang lain, duhur, asar, maghrib, isya. Karena keutamaan masih banyak akan kita dapatkan kalau kita sholat subuh berjamaah, sholat duhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Dan yang terakhir saya himbau, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat adalah tiang agama. Sholat adalah yang pertama kali akan Allah tanyakan di akhirat. Kalau sholatnya baik, yang lainnya akan dianggap baik. Tapi kalau sholatnya jelek, yang lainnya akan dianggap jelek. Mari kalau kita pernah meninggalkan sholat, kita qadha. Jangan sampai kita meninggal tapi karena kita pernah meninggalkan sholat. Kalau kita lupa seingatnya berapa, qadhalah itu. Ingat, Allah Maha Kasih, tapi Allah dengan kasihnya, dengan pengampunannya, Allah akan berikan kepada siapa mereka yang berusaha untuk menuju kepada kasihnya Allah, kepada pengampunan Allah. Tapi kalau kita hanya berangan-angan, kita hanya pengen diampuni, tapi kita tidak punya perbuatan, tidak punya semangat, tidak punya usaha untuk menuju kasih sayangnya Allah, untuk menuju ampunan Allah, Allah tidak akan memberikan itu semua. Para hadirin kemuliaan Allah, mungkin itu saja yang bisa bagi disampaikan. Kita tutup dengan doa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat salat subuh berjamaah ini Allah tidak kendorkan, Allah tidak padamkan ini di hati kita. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan semangat salat berjamaah ini Allah selalu galakkan, Allah mudahkan, Allah tingkatkan untuk melaksanakan salat-salat berjamaah yang lainnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan kita daripada meninggalkan salat, Allah jauhkan kita daripada meremehkan salat, Allah jauhkan kita ya Allah daripada mengakhirkan salat ya Allah. Kalau di antara kami atau yang mendengarkan acara ini ada yang pernah meninggalkan salat ya Allah, mudahkan mereka, mudahkan kami untuk mengqadha salat yang kami tinggalkan ya Allah. Jangan satu salat pun kami meninggal dunia, salat tersebut belum kami qadha ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau yang memiliki hati kami, Engkau yang membolak-balikan hati kami, berikan petunjukmu kepada kami, berikan pembuka hatimu kepada kami. Kalau di antara kami ya Allah ada yang suka meremehkan salat, mengakhirkan salat, apalagi meninggalkan salat ya Allah, mudahkan keluar daripada majelis ini ya Allah. Berikan semangat kami untuk salat, karena salat adalah tiang agama, salat adalah penentu ibadah yang lain, salat adalah suatu yang pertama kali Engkau akan tanya ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, mudahkan ya Allah semangat pada subuh hari ini ya Allah. Kobarkan di hati kami, tumbuh suburkan semangat itu di hati kami ya Allah. Dan jadikan seluruh pekerjaan yang kami lakukan, beri kami rezeki yang halal, penuh dengan berkah ya Allah. Jauhkan kami daripada rezeki yang haram, yang Kau hina, yang Kau benci ya Allah. Dan mudahkan kepada kami ya Allah untuk meyakini bahwasanya rezeki sudah Engkau jamin ya Allah, rezeki sudah Engkau tetapkan kepada hamba-Mu ya Allah. Dan pulang dari acara ini ya Allah, jadikan rumah tangga kami Engkau berikan keberkahan ya Allah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, diliputi dengan rezeki yang halal penuh dengan berkah. Engkau berikan kami anak yang soleh dan soleh, anak-anak yang berbakti ya Allah. Kalau ada di antara kami atau yang mendengarkan suara ini yang rumah tangganya suka cekcok dan ribut, pulang daripada acara ini berikan keberkahan, berikan keharmonisan dalam rumah tangga kami ya Allah. Yang hadir pada saat ini ya Allah, yang belum menikah ya Allah, jaga mereka harga dirinya ya Allah. Jangan Kau mudahkan mereka melakukan muqaddimah zina, jangan Kau kenalkan mereka dengan pacaran, tapi berikan kepada mereka ya Allah kemudahan untuk menikah ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk menikah ya Allah. Berikan kepada mereka pasangan yang soleh dan soleha, pasangan menjadikan mereka makin dekat denganmu ya Allah, makin cinta majelis ta'lim, makin cinta kepada ulama ya Allah. Sehingga pada akhirnya kami mohon kepadamu ya Allah, cabut nyawa kami semua dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, meninggal dalam iman. Dan mudahkan lisan, mulut dan hati ini ya Allah untuk mengucap kalimat agungmu ya Allah, kalimat tauhidmu ya Allah, kalimat muliamu ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirnya hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.